Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abid Abdillah, NIM 222252, kelas G, Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan membuat sebuah rangkaian jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Pada rangkaian yang akan saya buat nantinya, saya akan menerapkan topologi jaringan hybrid, yaitu penggabungan antara topologi star dan topologi ring. Untuk konfigurasi routing, saya akan menggunakan routing protokol distance vector. Oke, mari kita membuat rangkaiannya. Nah, di sini nantinya saya akan menggunakan 20 device. 8 device-nya yaitu network device dan 12 device sisanya itu end device. Pada network device, saya akan menggunakan 4 router dan 4 switch. Sedangkan untuk end device-nya saya hanya menggunakan PC. Nah, tiap 3 PC-nya nanti itu akan terhubung dengan satu switch dan satu switch akan terhubung dengan satu router. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menggunakan satu switch, satu router, dan 3 PC terlebih dahulu. Nah, di sini pastikan untuk menggunakan router dan switch yang empty. Ini dilakukan agar kita bisa mengatur berapa port yang akan digunakan dalam jaringannya nanti. Nah, oke, saya akan mengatur port pada routernya. Nah, sebelum mengaturnya, kita harus menonaktifkan device-nya terlebih dahulu. Nah, di sini tersedia berbagai macam port. Kita akan menggunakan CFE, yaitu Copper Fast Ethernet. Nah, masukkannya ke sini. Di sini saya menggunakan 4 karena nantinya 3 ini akan terhubung dengan router yang berbeda dan satunya lagi akan terhubung dengan switch. Nah, setelah mengatur routernya, kembali aktifkan device-nya. Nah, setelah itu switch-nya, di sini kita juga melakukan hal yang sama. Yang pertama yaitu menonaktifkan device-nya, mengatur port-nya. Di sini saya tetap menggunakan CFE, Copper Fast Ethernet. 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya juga menggunakan 4 karena nantinya 3 ini akan terhubung dengan 3 komputer ini dan satunya lagi akan terhubung dengan router. Setelah mengaturnya, kita mengaktifkan device-nya kembali, lalu nah, di sini kita sudah bisa mengkoneksikannya dengan kabel. Di sini untuk mengkoneksikan device yang berbeda, saya menggunakan kabel copper straight through. Nah, di sini contoh device yang berbeda contohnya seperti PC dengan switch atau switch dengan router. Nah, di sini saya akan mengkoneksikan PC dengan switch. Ini untuk PC-nya itu menggunakan fast Ethernet 0. Ketika disambungkan ke switch itu kita menggunakan fast Ethernet yang ini. Kita bisa memilih salah satunya, namun di sini saya akan menggunakan fast Ethernet 1/1. Untuk PC lainnya juga saya akan menggunakan 2/1. Ini 3/1. Nah, 0/1 akan saya gunakan untuk switch-nya ketika dihubungkan dengan router. 0/1 saya gunakan. Nah, ketika dihubungkan ke router saya menggunakan fast Ethernet 0/0. Nah, di sini. Di sini dapat dilihat bahwa router belum terhubung dengan switch-nya. Nah, itu kita akan mempersingkat waktu dengan cara mengcopy paste jaringan ini sehingga kita tidak akan membuang waktu lebih banyak lagi. Paste. Nah, paste. Saya akan mengatur terlebih dahulu jaringannya untuk rangkaiannya.
setelah semua menjadi begini, kemudian saya akan menghubungkan tiap routernya masing-masing. Nah, untuk menghubungkan device yang sama, kita akan menggunakan kabel copper crossover. Nah, ini di sini menggunakan fase Ethernet 1/0. Di router di sini juga menggunakan fase Ethernet 1/0. Kemudian di sini 2/0 dan di sini 2/0. Juga 2/0. Nah, di sini juga kita akan menggunakan 1/0, di sini juga 1/0. Nah, setelah rangkaian menjadi seperti ini, kemudian saya akan mengelompokkannya agar mudah dilihat. Nah, setelah itu saya akan memberikan IP address untuk setiap jaringan yang ini. Nah, kita akan menggunakan IP network 134.175. Dan IP hostnya itu 1.0. Saya akan menamakannya LAN 1. LAN 1. Kemudian di sini menggunakan IP network yang sama, yaitu 175. Di sini IP hostnya itu 2.0. Namanya LAN 2. Lalu di sini IP network yang sama, 1.7. Terus IP hostnya itu 3.0. Namanya LAN ini. IP network yang sama, IP hostnya itu 4.0. Namanya LAN 4. Nah, kemudian untuk jaringan antar routernya juga saya akan berikan IP address menggunakan IP network yang sama, 134.175. Dan IP host yang berbeda. Setelah 4, di sini saya akan menggunakan IP host 5.0. Terus namanya 1. One ini hanya penamaan saja ya. Untuk di dunia nyata, One itu tidak menggunakan fase Ethernet. 1. IP hostnya 6.0. Namanya One 2. 134.175. IP hostnya 7.0. Namanya One 3. Di sini 4.175. IP hostnya 8.0. One. Nah, setelah selesai mengatur IP dan namanya, kemudian saya akan mengatur ulang penamaan isinya. Di sini 4, di sini 6, 7, 8, 9, di sini isi 10, 11, dan di sini 12. Setelah itu routernya, router 1, router 1, router 2, router 3, router
ya, jangan lupa switch-nya, switch 2, 3, 4. Di sini kita dapat melihat bahwa portnya sama dengan yang sudah saya atur tadi. Itu karena kita mengcopy paste router dan switch yang sudah kita atur portnya, serta kita atur konfigurasi fast ethernetnya. Nah, kemudian di sini saya akan mengkonfigurasikan fast ethernetnya antar router. Configuration fast ethernet 10/0 itu ada di bagian sini. Ini pertama saya akan mengkonfigurasikan yang di fast ethernet. Di sini IP address-nya saya akan menggunakan IP address LAN 1 134.175.1.1.4. Di sini saya menggunakan 1.4 karena 1.1, 1.2 dan 1.3 itu akan digunakan oleh ketiga PC ini. Nah, netmasknya atur netmasknya agar menggunakan kelas C. Setelah itu jangan lupa buat fast ethernetnya menjadi on. Setelah itu lakukan hal yang sama pada router lain. Di sini menggunakan LAN 2 134.175.2.0 2.4. Nah, di sini atur netmasknya agar mengikuti kelas C. Dan jangan lupa buat ethernetnya menjadi on. Configuration Ethernet 0/0 134.175. Dan-nya 3.4. Cuma 4 ya, karena di sini 1, 2, 3-nya akan digunakan oleh PC-PC-nya. Masnya kelas C di sini on. Lalu 4.175.4.4. Di sini sama ya, 4.4 karena 4.1, 4.2, 4.3. Dan di sini 4.4. Dan subnet masknya kelas C, jangan lupa di on kan. Nah, setelah itu kita atur configuration untuk IP desktop. IP configuration di sini kita gunakan IP network LAN-nya 134.175.1.1. Sini tak 1.1 karena belum digunakan. Copy kelas C. Nah, di default gateway-nya itu kita menggunakan IP address dari routernya tadi yang di fast ethernet 0/0. Berarti ini 1.4. Oke. Ini juga sama, kita menggunakan IP address LAN 1. Ini 1.2, 1.1 sudah digunakan tadi. 255. Terus IP default gateway-nya itu menggunakan IP address router. Juga IP address-nya itu 1.3 karena 1.1, 1.2 sudah digunakan. 255. Ini IP address router. 1.4. Juga isi di LAN lain kita harus mengatur ini
sini dia menggunakan IP address LAN 2.1. Maksudnya C. Default gateway-nya itu menggunakan IP address dari router 2. Berarti di sini 2.4. Ini configuration 2.2. Netmasknya itu kelas C 25. Ini pakai IP address router 2.4. Ini pakai IP host 2.3. 2.3. Ini pakai IP address router 2.4. Setelah itu di PC LAN 3 kita menggunakan IP address LAN 3 yaitu 3.0. Nah, pada PC kita menggunakan 3.1. Ini kita menggunakan default gateway-nya, kita menggunakan IP address dari routernya tadi yang di fast Ethernet 0/0 3.4. Istilahnya juga begitu. Ini IP host-nya itu 3.2. Sama 3.3. Sini 3.4. IP address router 3. Nah, setelah itu isi di LAN 4. Configuration-nya dia menggunakan IP LAN 4, berarti 4.1. 255. Di sini dia menggunakan IP address, default gateway-nya dia menggunakan IP address router 4, yang artinya 4.4. 4.4. Oh ya, sudah betul. Ini kita atur konfigurasi 4.1 sudah, 4.2 C. Default gateway-nya itu IP router, IP address router 4.3 255 4.4. Setelah itu kita akan mengatur configuration antar routernya. Nah, di sini kita menggunakan fast Ethernet 2/0, 1/0, ini 2/0, dan di sini 1/0. Kita mulai dari router 1. Kita 1/0 itu ada di bagian sini. Maka kita menggunakan IP address 134.175.6.1. Di sini pastikan untuk tidak menggunakan IP address yang sama. Nah, netmasknya kelas C sudah cepat. Jangan lupa fast Ethernet-nya dibuat on. Terus fast Ethernet 2.2/0 ada di bagian sini menggunakan IP address 13. 135.7.1.2. Nah, di sini kelas C on. Setelah itu kita menuju router 2. Ini fast Ethernet 1.1. 1.1 tadi di bagian sini. 1.1 itu di bagian sini. Ini kita menggunakan IP address 104.
134.175.8.2 itu on. Address 2-nya itu pas Ethernet 2/0-nya itu di bagian sini menggunakan WAN 3 134.175.7.7.1. Kelasnya kelas C on. Pas Ethernet 2/0-nya 7.2. Di sini pas Ethernetnya 7.1. Oke. Selanjutnya router 3 Ethernet 1/0. 1/0 itu ada di bagian sini. Kita menggunakan IP1 174.175.5.2. Di sini IP address-nya bisa menggunakan IP host apa saja, yang penting dia tidak memiliki gambar dengan IP address yang lain. Setelah itu di-on-kan. Ralat. Di sini ternyata menggunakan fase Ethernet 2/0. Router 1 itu dia menggunakan IP address 164. Oh iya, dia menggunakan IP address 164. Ada kesalahan di bagian sini. IP address 164. Jadi 4 berarti IP host-nya itu 8.0. Dia menggunakan 8.1. Nah, di sini lalu Ethernet 2/0-nya itu pakai IP 1.1.175.5.2. Coba di-on-kan. Terakhir pas Ethernet untuk pas Ethernet /0 untuk router 4 itu dia ada di WAN 2. P-nya 134.175.6.1. Terus di sini sebenarnya kelasnya jangan lupa di-on-kan. Terus 2/0 itu ada di bagian sini ya, artinya menggunakan IP address 134.175.5.5.2. On. Kalau kita lihat dulu 6 di sini harusnya menggunakan 6. Di sini untuk fase Ethernet 1/0-nya itu IP address-nya menggunakan 6.2 bukan 6.1. Karena jika 6.1 maka dia akan compare dengan Ethernet 1/0 di router 1. Nah, kita coba cek terlebih dahulu apakah tidak ada yang sama. 62 51 6 51 62 52 52 81. Di sini 82 1. Di sini 6172. Oke, sudah tepat. Kemudian kita akan coba testing. Di sini kita bisa lihat hasil testingnya apakah gagal atau sukses. Kita coba dari
ini ke isi sini. Untuk percobaan pertama biasanya memang akan gagal, namun ketika dicoba ulang biasanya akan hasil. Ini ada kesalahan. Dan 1, 8271, 6251. Ini guys. Oh, kita lupa mengatur routing protokolnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan saya akan menggunakan distance vector. Nah, di sini yang tersedia itu adalah RIP. Maka saya akan menggunakannya. Sini kita akan memasukkan IP network dari jaringan ini, yaitu 134.175.0.0. 4 router 1 RIP. Nah, di sini 134.175.0.0. Ini IP-nya 34.175.0. Oke, mari kita coba testing ulang. Harusnya sudah berhasil. Progres, ya, pertamanya memang akan gagal, namun ketika dicoba ulang, dia akan sukses. Kita coba ke LAN lain. Progres, failed. Coba ulang, kita akan sukses. Oke, coba ke LAN lainnya. Failed. Sukses. Nah, sukses. Progress. Successful. Successful. Oke, sudah tidak ada lagi fail. Maka sampai situ saja bisa saya jelaskan mengenai simulasi rangkaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.